Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja', salah satu kitab fikih ringkas mazhab Syafi'i yang ditulis oleh Al-Hafidh Al-Qadi Abu Syuja'. Malam hari ini kita membaca perkataan beliau, faslun wa salatul jama'ati sunnatun muakkadah. Jadi Al-Imam Al-Qadi Al-Hafidh Abu Syuja' mengatakan fasal yang menjelaskan bahwasanya salat jamaah hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jadi beliau menyebutkan hukum salat jamaah sunnah muakkadah. Ini berdasarkan salah satu pendapat yang ada di mazhab Syafi'i. Di antara dalil yang dijadikan sandaran oleh ulama yang berpendapat demikian adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salatul jama'ati tafdulu salatal fardhi bi sab'in wa ishrina darajah. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri sebanyak 70 kali lipat, 70 kali derajat. 27 sebanyak 27 derajat. Sebanyak 27 derajat. Tapi Al-Imam An-Nawawi menyebutkan di dalam penjelasan beliau bahwasanya pendapat yang paling sahih sebagaimana dinukilkan di dalam kitab Al-Iqna'. Kitab Al-Iqna' ini syarah Matan Abi Syuja', salah satu syarahnya. Di situ disebutkan wal asahul mansusu kama qala an-Nawawi, dan yang paling sahih yang disebutkan sebagaimana perkataan Imam An-Nawawi, innaha fi ghairil jumu'ah fardu kifayatin lirijal, bahwasanya selain salat Jumat hukumnya fardu kifayah bagi laki-laki. Ini pendapat di mazhab Syafi'i. Jadi ada yang mengatakan sunnah muakkadah, tapi kata Imam Nawawi yang paling sahih menurut mazhab Syafi'i itu yang mengatakan fardu kifayah bagi laki-laki selain hari Jumat. Kalau Jumat, salat Jumat fardu ain bagi laki-laki, tidak ada uzur. Di antara dalil yang mengatakan fardu kifayah, hadis riwayat Abu Dawud dan juga hadis riwayat Ibnu Hibban, di mana Rasulullah bersabda, "Ma min thalathatin fi qaryatin aw badi." Tidaklah
ada 3 orang di suatu kampung atau di suatu badui. Badui itu kampung yang di pedalaman. Di suatu tempat tidaklah ada 3 orang, la tuqamu fihimul jumu'ah, tidak ditegakkan di antara mereka Jumat, atau dalam lafaz yang lain tidak ditegakkan salat, illa istahwadha alaihimus syaitan, melainkan syaitan akan mengalahkan mereka. Syaitan akan mengalahkan mereka. Ini dalil di antara dalil atau hadis yang dijadikan sandaran oleh ulama yang mengatakan hukumnya fardu kifayah. Berarti kalau sudah ada yang melaksanakannya, gugur kewajibannya dari yang lain. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, tidaklah di suatu tempat ada 3 orang dan tidak ditegakkan Jumat di situ, melainkan syaitan akan mengalahkan mereka. Kata mereka, ini menunjukkan bahwasanya fardu, karena Rasulullah mengatakan 3 orang, minimal 3 orang harus tegakkan Jumat. Kalau kurang berarti gugur. Kalau kurang 3 orang berarti gugur. Nah, kemudian kalau lebih, kalau sudah ada yang mengerjakan, gugur dari yang lainnya. Ini dalil yang sunnah muakkadah, fardu kifayah. Jadi di dalam mazhab Syafi'i ada 2 riwayat atau 2 pendapat ini. Sebagian mengatakan riwayat yang beredar sunnah muakkadah, sebagian lagi mengatakan fardu kifayah. Kemudian Al-Imam Al-Hafiz Abu Syuja' mengatakan wa 'alal ma'mum ayyanwiyal i'timam dunal imam, dan wajib bagi makmum untuk meniatkan bermakmum selain imam. Jadi imam tidak wajib ketika salat itu niatnya dia jadi imam. Tidak wajib. Contoh, ketika seseorang salat sendiri, dia kan niatnya salat sendiri. Tiba-tiba datang orang lain berimam dengannya. Seperti yang terjadi pada Rasulullah salat malam dia sendiri, tiba-tiba ada sahabat yang ikut. Rasulullah ketika dia salat sendiri, salat sendiri, tidak dia niatkan sebagai imam. Tapi ketika ada yang ikut bermakmum, berimam pada Rasulullah dan menjadi imam, yang makmum ini dari awal dia harus sudah meniatkan sebagai makmum. Nah, ini yang disebutkan oleh Al-Hafidz Abu Syuja' di sini. Kata beliau, wa 'alal ma'mum, dan wajib bagi makmum ayyanwiyal i'timam, untuk meniatkan, dan niatnya tidak dilafazkan. Niat tetap di hati. Untuk meniatkan sebagai makmum. Dunal imam, selain imam. Maksud imam tidak wajib meniatkannya sebagai imam, karena belum tentu dia di awal, kecuali kalau dari awal kita salat kita tadi ini kan dari awal memang sudah berjamaah rencananya, maka imam meniatkan dia sebagai imam. Kemudian Al-Qadi Abu Syuja' mengatakan wa yajuzu ay ya'tammal hurru bil 'abdi, dan boleh orang yang merdeka bermakmum kepada seorang budak. Contoh, Aisyah radhiyallahu anha bermakmum kepada Zakwan, budaknya dalam salat malam, dan Aisyah minta budaknya menjadi imamnya, dan budaknya membaca dengan melihat Al-Quran. Itu salah satu hadis yang dijadikan hujjah oleh para ulama, bolehnya imam membaca dari mushaf, terutama di salat-salat sunnah yang ingin panjang bacaannya, salat malam. Nah, imam boleh membaca, dan Aisyah berimam ketika itu. Nah, boleh orang yang merdeka berimam kepada budak. Wal balighu bil murahik, dan boleh orang yang balik menjadi makmum berimam kepada al-murahik. Apa itu al-murahik? Al-murahik itu adalah yang belum balik tapi sudah dekat balik. Apa bahasa kitanya ya? Misalnya kalau balik rata-rata laki-laki umur 15, nah mungkin umur 11, 12, 10 tahun, itu sudah boleh menjadi, dengan syarat dia sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Maka, dan memenuhi syarat-syarat yang lainnya. Nanti saya akan tambahkan faedah dari kitab Al-Mulakhas, beberapa faedah yang berkaitan dengan imam. Ini kita baca sebentar.
dari matan Abu Syuja. Di antara dalilnya, dalil bolehnya orang yang balik menjadi makmum berimam dengan orang yang mumayyiz atau murahaqah. Murahaqah itu yang sudah dekat balik tapi belum balik. Hadis sahih riwayat Bukhari, ini dalilnya. Anna Amr ibn Salamah radhiyallahu anhu, bahwasanya Amr bin Salamah radhiyallahu anhu kana ya'ummu qaumahu wa huwa ibnu 60 aw 70 sinin. Adalah Amr ibn Salamah ini mengimami kaumnya, dan ketika itu beliau masih berumur 6 tahun atau 7 tahun. Bayangkan, masih kecil. Kalau anak-anak kita sekarang umur segitu sedang lucu-lucunya main game di handphone. Kalau sekarang mainnya game handphone. Umur 6 tahun 7 tahun. Tapi dahulu sahabat mengimami kaumnya. Bayangkan, sudah cara berpikirnya lebih dewasa. Memang orang-orang dahulu lebih dewasa berpikir daripada yang sekarang. Kalau sekarang itu masih main pikirannya. Kalau dahulu lebih dewasa, lebih jauh cara memandangnya daripada orang-orang sekarang. Kemudian kata Imam, wala tasihu qudwatu rajulin bimra'atin, dan tidak boleh laki-laki berimam kepada wanita. Nah, wanitanya yang menjadi imam, laki-laki yang menjadi makmum, ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan laki-laki berimam kepada wanita. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya dari Malik Ibnul Huwairits radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zara qauman fala ya'ummahum, barang siapa yang berkunjung ke suatu kaum, maka dia tidak boleh mengimami mereka. Yang paling berhak adalah penduduk kaum tersebut. Contoh, saya datang ke sini. Kalau berdasarkan hadis ini, saya tidak boleh. Harus yang di sini jadi imam. Nanti kita baca beberapa faedah tambahan yang saya bacakan dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhiyah, Al-Fiqhi karangan Syekh Shalih Fauzan, berkaitan dengan imam ini, hukum-hukum berkaitan dengan imam. Kata Rasulullah, man zara qauman fala ya'ummahum wa la ya'ummahum rajulun minhum wal ya'ummahum rajulun minhum. Barang siapa yang mengunjungi, mendatangi suatu kaum, maka dia tidak boleh menjadi imam, mengimami mereka. Tidak berhak. Ada syaratnya. Kapan dia menjadi imam, nanti kita pelajari. Dan hendaklah yang mengimami mereka laki-laki dari mereka. Nah, tidak boleh perempuan. Ini dia hadisnya. Tidak boleh perempuan yang mengimami salatnya. Harus laki-laki yang mengimami mereka. Lalu Al-Imam Al-Qadi Al-Hafidh Abu Syuja mengatakan, wala qari'in bi ummi. Wala qari'in bi ummi. Tidak boleh orang yang bagus bacaan Al-Qur'annya, bagus bacaan Al-Fatihahnya, qari. Ya, disebut qari karena dia memang ahli Quran, bagus. Tidak boleh menjadi makmum bagi ummi, orang yang tidak pandai membaca. Ummi yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Qadi Abu Syuja adalah orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan baik, tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik. Maka orang yang bagus bacaannya, dia tidak boleh menjadi makmum bagi orang yang ummi, yang tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar. Ini yang maksud dengan ummi di sini. Walaupun ummi ini memiliki beberapa makna, tapi dimaksudkan oleh perkataan Al-Hafidh Abu Syuja adalah orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar, atau dia bahkan apalagi tidak hafal sama sekali, salah-salah Al-Fatihahnya, lupa dan sebagainya, terbalik-balik misalnya, atau memang tidak hafal. Maka orang yang qari, yang lebih bagus bacaan, yang lebih pintar Al-Quran, tidak boleh menjadi makmum bagi orang-orang yang seperti ini. Nah, ini pembahasan singkat berkaitan dengan masalah ini. Baik. Lalu kata Al-Imam Al-Hafidh Syah, wa ayyu mawdi'in shalla fil masjid bi salatil imam fihi. Dan tempat manapun di masjid yang dia salat di masjid itu bi salatil imam fihi wa huwa alimun bi salatihi. Misalnya masjid seperti masjid kita ini. Imam salat di sini.
Ada orang yang sholatnya misah sendiri, tapi dia katanya berjamaah. Nah, pendapat atau penjelasan dari Al-Hafidz Abu Syuja masih sah sholatnya, tapi tidak sempurna pahalanya sesempurna orang yang sholatnya safnya terjaga dengan saf yang utamanya. Datang dia tapi misah di pojok sana, saf di sini bukannya merapat, saf di ujung. Kata Al-Hafidz Abu Syuja, wa ayyu mawdi'in, dan tempat manapun shalla fil masjid bi salatil imami fihi, dia makmum ini salat di masjid mengikuti salat imam yang ada di situ, wa huwa alimun bi salatihi, dan dia mengetahui salatnya, dia dengar imam, nampak imam itu terlihat olehnya dari posisinya, ajza'ahu ma lam yataqaddamu alaihi, maka itu sah salatnya, boleh selama dia tidak mendahului imam, sah salatnya. Ini mazhab Syafi'i seperti ini. Mayoritas ulama sekarang mengatakan ini berlaku di tanah haram saja, di Mekah yang seperti ini, tidak mesti harus nyambung. Makanya sebagian ulama atau boleh dikatakan kebanyakan sekarang di tanah suci Mekah itu, orang-orang yang sholat di hotel terlihat olehnya saf di Masjidil Haram itu sah sholatnya, mendapatkan keutamaan juga. Cuma tidak mendapatkan keutamaan saf di sholat di saf-saf terdepan. Yang namanya sholat semakin ke depan semakin utama. Sah tetap sah dan mendapatkan keutamaan 100.000 kali lipat dibandingkan di masjid lain di luar tanah suci. Sah syaratnya. Makanya banyak orang-orang yang di jalan nyambung, kadang terputus juga, tapi terdengar bacaan imam, nampak saf yang nyambung dengan imamnya, sah. Kalau penjelasan dari Al-Hafidz Abu Syuja ini umum dimanapun, di masjid manapun. Maka kalau kita lihat kadang-kadang di masjid kan ada juga, boleh jadi dia itu karena mempelajari fikih Syafi'i ini, datang ke masjid padahal saf satu penuh, saf kedua penuh, tiba-tiba dia nyendiri misah. Ditanya salat berjamaah, iya salat berjamaah. Loh kok misah? Oh, ternyata ada penjelasan ini. Boleh jadi dia mengikuti penjelasan yang seperti ini. Wa in shalla fil masjid, dan jika dia si makmum tadi salat di suatu masjid, wal ma'mum kharijal masjid qariban minhu, dan makmum itu di luar masjid, dekat darinya, wa huwa alimun bi salatihi wa laha ila hunaka jaza, dan dia tahu dengan salatnya imam, dengar dia kapan imam ruku, kapan imam berdiri dari ruku, kapan imam sujud dan sebagainya, dan tidak ada penghalangnya, maka sah salatnya, boleh salatnya. Nah, yang seperti ini sah dan boleh salatnya. Sampai di sini penjelasan Al-Hafidz Abu Syuja mengenai salat berjamaah. Ringkas pendek penjelasannya. Maka saya akan tambahkan faedah. Tapi faedah ini dari Syekh Shalih Fauzan, Syekh Al-Ustaz, Syekh Profesor Dr. Shalih Fauzan dalam kitabnya Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Syekh ini memang dia besar tumbuh di Saudi, dan tentu sebagian orang akan mengatakan dia cenderung kepada mazhab Hambali, tapi beliau menuliskan kitab tanpa menyebutkan mazhab ini dan lebih cenderung membawakan dalil-dalil. Jadi beliau ini termasuk muhakkik istilah para ulama yang kadang dia membawakan perkataan Imam Syafi'i, kadang membawakan perkataan Imam Nawawi dan sebagainya, kadang membawa perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena beliau lebih melihat kepada mana yang dalil yang kuat. Nah, ini di dalam kitab beliau tuliskan bab yang berkaitan dengan imam. Ini perlu kita simak baik-baik. Ya, perlu kita simak, menambah ilmu kita berkaitan dengan imam di dalam salat. Beliau tuliskan babun fi bayani ahkamil imamah. Kalau tadi kan tidak detail dari Imam Al-Hafidz Abu Syuja, walaupun itu dengan mazhab Syafi'i. Beliau tuliskan bab yang menjelaskan hukum-hukum imam dalam salat. Kata beliau, telah datang
penjelasan tentang keutamaan imam, hadis-hadis tentang keutamaan imam dalam salat. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, sebagian mengatakan dhaif, sebagian mengatakan hasan. Rasulullah bersabda, "Thalathatun ala qutbanil mis yaumal." Ada 3 golongan atau 3 orang yang kelak pada hari kiamat ditempatkan di puncak bukit misik. Puncak bukit tapi dari tumpukan misik. Ini tempat yang luar biasa. Semua orang menginginkan tempat tersebut. Salah satunya kata Rasulullah, rajulun amma qauman wa hum bihi radun. Seseorang yang mengimami kaum dan mereka ridho terhadapnya. Ini salah satu dalil yang dijadikan keutamaan mengimami orang salat. Ini pahala orang-orang yang salat di belakangnya mengalir kepadanya. Kemudian di dalam hadis yang lainnya dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam bab ini, inna lahu minal ajri mithlu ajri man shalla khalfahu. Nah, ini jelas sekali. Sesungguhnya bagi imam itu pahala seperti pahala orang-orang yang salat di belakangnya. Bayangkan kalau di belakang salat ratusan orang seperti yang berada di Mekah, di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Bayangkan berapa banyak ribuan orang salat. Berapa banyak pahala yang mengalir padanya. Ini keutamaan yang luar biasa. Sehingga dahulu para sahabat ini, karena para sahabat itu karena paham betul keutamaan mengimami, mereka itu sering meminta izin kepada Rasulullah untuk mengimami kaumnya. Dahulu seperti para sahabat mengatakan, seperti disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasai dari Utsman ibnu Abil As. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, ij'alni imama qaumi. Wahai Rasulullah, jadikan aku, tetapkan aku sebagai imam bagi kaumku. Jadi di kampung-kampung yang jauh dari Masjid Nabawi, ada masjid-masjid kampung tersebut. Para sahabat minta izin Rasulullah, pilih saya, tetapkan saya jadi imam di situ ya Rasulullah. Kenapa? Karena mereka tahu keutamaan ini, tidak digaji dahulu menjadi imam itu. Mereka ingin pahala yang luar biasa. Bayangkan berapa orang yang sholat di belakangnya, dia mendapatkan pahala mengimami kaumnya. Karena tidak selalu sahabat-sahabat itu bisa sholat di Masjid Nabawi, karena banyaknya urusan pekerjaan. Tentu mereka di kampung mereka yang jauh itu juga ada masjid. Tidak semuanya punya kendaraan, tidak semuanya punya hewan tunggangan. Kadang-kadang mereka terpaksa sholat. Kadang-kadang mereka jadwalkan dalam seminggu itu berapa kali bisa sempatkan ke Masjid Nabawi, bertemu dengan Nabi, mendengarkan pelajaran-pelajaran Nabi. Kadang-kadang tidak sempat sholat mereka di masjid kaumnya dan sebagainya. Nah, para sahabat dahulu minta izin. Jadi ini keutamaan yang luar biasa. Kemudian kata Syekh, wa kullama tawafarat muahhilatul imamah fi syakhsin. Dan setiap kali terdapat banyak keahlian-keahlian imam yang ada pada seseorang. Apa keahlian seorang imam itu? Bacaannya bagus dan sebagainya. Setiap kali terdapat pada seorang, kana aula bil qiyami biha, maka dia lebih berhak, lebih utama, lebih pantas untuk menjadi imam dibandingkan yang lainnya. Kalau di masjid kita misalnya, siapa yang memang bacaan Al-Qur'annya bagus, mengerti hukum-hukum salat dan sebagainya, maka dia yang lebih berhak. Bal yata'ayyanu alaihi al-qiyamu biha idza lam yujad ghairu, bahkan menjadi wajib baginya untuk, jika tidak ada yang lain yang lebih pantas. Jika tidak ada lain, dia satu-satu yang paling pantas menjadi imam. Wajib baginya untuk menjadi imam di situ. Kecuali ada beberapa orang sama-sama bagus bacaannya, bagus hafalannya, sama-sama mengerti hukum-hukum agama, hukum salat, maka boleh jadi yang lain silahkan maju dan sebagainya. Lalu Syekh menyebutkan di sini beberapa poin penting. Ini beliau sebutkan. Yang pertama, fal aula bil imamah, yang paling berhak untuk menjadi imam. Al ajwadu qira'atan li kitabil, orang yang paling bagus bacaannya. Orang yang paling bagus bacaan kitabullahnya. Paling bagus ini kata Syekh di sini yaitu apa?
wa huwa alladhi yujidu qira'atal Qur'an, yang bagus bacaannya, bacaan Qur'annya, yaitu bi ya'rifa makhrijal huruf, tahu makhraj huruf dan mampu mengucapkannya sesuai makhrajnya dengan benar. Tidak hanya tahu teori saja. Kalau teori banyak yang tahu. Mungkin mudah kalau teori. Oh, huruf ini keluarnya dari mana? Dari sini, dari situ. Tapi pas dia mengucapkan ternyata tidak tepat. Nah, yang dimaksud oleh Syekh, orang yang tahu dan bisa mengucapkan dengan benar, wala yalhana fiha, dan tidak salah dalam mengucapkan huruf itu sesuai dengan makhrajnya, tidak keliru dia mengucapkannya. Wa yutabbiqu qawaidal qiraah min ghairi taqalluf wala tanattu, dan dia mampu menerapkan kaidah-kaidah qiraah, kaidah-kaidah bacaan tersebut, tajwidnya, hukum-hukum tajwidnya, tanpa harus berlebihan membebani dirinya. Ada orang-orang ketika membaca itu sampai tegang-tegang uratnya, mau berusaha mengeluarkan makhraj tapi berlebihan, terlalu takalluf dalam bahasa Arabnya, terlalu dibuat-buat huruf ainnya dan sebagainya, terlalu dibuat berlebihan. Kata Syekh, tidak seperti itu. Dia mampu menerapkan, mempraktekkannya tanpa berlebihan. Wa yakunu ma'a dzalika ya'rifu fiqh as-salati, dan selain itu, bersama dengan itu dia juga mengetahui fikih salatnya. Bagus bacaannya, paham fikih salatnya, dan perkara-perkara yang wajib dalam salat dia harus tahu. Apa contohnya? Dia tahu syarat-syarat salat, tahu rukun-rukunnya, tahu wajib-wajibnya, tahu pembatal-pembatal salatnya. Kalau dia tidak paham, dia sudah buang angin, dia tetap lanjut saja misalnya. Kenapa demikian? Dia karena kalau imam keluar nanti batal salat jamaah. Padahal seharusnya dia keluar digantikan oleh makmum, maju ke depan misalnya, tapi dia tidak mengerti. Jadi contoh, harus paham seperti itu. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Hadis ini hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Hendaklah yang mengimami suatu kaum itu orang yang paling mahir, paling bagus bacaannya terhadap kitabullah. Ini dalil yang pertama. Jadi yang pertama, paling bagus bacaannya dan mengerti hukum salat, itu yang paling berhak. Lalu kata Syekh, fa idza stawau fil qiraah, jika ada beberapa orang di suatu kaum, di suatu masjid, mereka sama bacaannya, sama-sama bagus, hafalannya sama-sama sudah 30 juz, bacaannya sama-sama bagus, suaranya sama-sama merdu, tajwidnya sama-sama bagus, makhrajnya sama-sama bagus. Lalu apa yang dilihat? Quddimal afqah, ay al-aktsar fiqhan. Didahulukan orang yang paling paham fikih, hukum-hukum agama. Didahulukan. Siapa di antara mereka yang paling menguasai di antara orang yang bagus tadi? Didahulukan itu. Li jam'ihi baina mizatain. Karena orang yang di antara dua orang tadi, salah satunya yang paling mengerti fikih, paling menguasai, berarti dia memiliki dua keistimewaan. Yang pertama bacaannya dan pemahaman fikihnya. Maka didahulukan dia. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, fa in kanu fil qiraati sawa. Jika mereka sama-sama kemampuannya dalam baca Al-Qur'an, fa'alamuhum bis sunnah, maka orang yang paling mengetahui sunnah dari mereka yang berhak menjadi imam. Kalau sama-sama, ai afqahuhum li kitab fi dinillah. Kata Syekh, maksudnya orang yang paling mengerti fikih dalam agama Allah ini. Kemudian berikutnya, fa idastau fil fiqh wal qiraah. Jika ternyata sama-sama hebat bacaannya, sama-sama juga pemahaman fikihnya juga sama-sama bagus, pemahaman agamanya bagus, quddimal aqdamu hijratan. Didahulukan orang yang lebih dahulu hijrah. Karena di masa Rasulullah itu standarnya dulu hijrah. Kalau di masa kita berarti orang yang lebih dahulu dalam ketaatan. Misalnya dua orang ini, siapa di antara mereka yang lebih bagus ketaatannya,
kalau misalnya lebih dahulu mengenal sunnah, siapa yang lebih dahulu? Ini baru 3 tahun belakangan si fulan. Yang ini sudah 10 tahun misalnya. Nah, didahulukan dia. Terlihat lebih taatnya dan sebagainya, lebih betul-betul rutin ke masjidnya, salat 5 waktu terjaga dan sebagainya, didahulukan. Orang seperti ini. Ini mulianya orang-orang yang hijrah. Kedudukannya sampai-sampai dalam masalah imam ini menjadi salah satu acuan untuk dikedepankan dibandingkan yang lainnya. Jadi jika sama-sama bacaannya bagus, sama-sama pemahaman agamanya bagus, lihat siapa yang di antara orang itu yang lebih dahulu taat, lebih dahulu hijrah kepada ketaatan dan sebagainya. Lalu kata Syekh, fa idza stau fil qiraah. Itu mati. Oh, saya kira masih lama ini. Ternyata jarum pendeknya di angka 6. Ya. 724. Fa idza stau fil qiraah wal fiqh wal hijrah. Dan jika mereka ini sama kemampuan bacaannya, sama pemahaman agamanya, fikihnya, sama juga hijrahnya, sama juga. Quddimal akbaru sinnan, maka didahulukan, dikedepankan orang yang lebih tua umurnya. Lebih tua umurnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal ya'ummukum akbarukum sinnan, dan hendaklah yang mengimami kalian orang yang paling tua di antara kalian. Muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih, yaitu riwayat Bukhari dan Muslim. Kenapa demikian? Nah, ini alasan disebut oleh Syekh Shalih Fauzan, li'anna kabiras sin, karena orang yang lebih tua usianya di dalam Islam itu fadilah, ada keutamaannya. Wali'annahu aqrabu ilal khusyu', dan karena orang yang lebih tua itu lebih dekat kepada khusyuk, wa ijabatid du'a, dan juga lebih dekat dikabulkan doa, tidak terlalu banyak lagi pikirannya kepada dunia dan sebagainya. Orang yang lebih tua, mungkin yang sudah berusia tua, dia bisa mengukur, membandingkan dahulu ketika dia berusia sekian, bagaimana tingkat kekhusyuannya. Ya Pak ya, terasa. Bapak umur sudah berapa? 50? 70? 56? Kira-kira ketika usia 20 dengan sekarang mana yang lebih khusyuk beribadah? Lebih khusyuk sekarang kan? Nah, pasti semua kita akan merasakannya. Dahulu ketika kita muda, ketika usia 30, saya saja walaupun belum sampai usia sekian, baru sekitar 47 mau 48, jauh terasa ketika beribadah itu dibandingkan dahulu usia 20, 30. Maka Syekh pun mengatakan demikian. Karena orang yang lebih tua usianya itu, dia lebih khusyuk dan juga lebih besar kemungkinan doanya diijabahkan. Maka didahulukan. Itu sebagai suatu kelebihan, keistimewaan orang yang lebih tua usianya. Bagus bacaannya, bagus pemahaman agamanya, penguasaan agamanya, hukum agamanya, lebih dahulu hijrahnya dalam ketaatan. Kalau dulu memang hijrah tempat juga dari Mekah ke Madinah, kemudian juga ketaatannya, dan usia lebih tua, maka didahulukan. Dalil urutan ini, kata Syekh, ini disebutkan dalam satu hadis. Jadi ini bukan ijtihad Syekh, ada hadis yang menyebutkan urutannya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, dengarkan hadis, kata Rasulullah, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, yang berhak mengimami suatu kaum itu orang yang paling bagus, paling mahir bacaannya, bacaan kitabullahnya, bacaan Al-Qur'annya. Lalu kata, fa in kanu fil qiraati sawa, jika mereka sama dalam bacaannya, sama-sama bagusnya, fa a'lamuhum bisunnah, maka yang mengimaminya yang paling mengerti sunnah, mengerti hukum-hukum agama. Fa in kanu fis sunnati sawa, jika mereka sama dalam penguasaannya terhadap sunnah, terhadap hukum-hukum agama, fa aqdamuhum hijrah, maka orang yang lebih dahulu hijrah. Kalau sekarang kita tidak hijrah tempat,
tapi hijrah dari malas pada ketaatan, hijrah dari bid'ah kepada sunnah. Siapa yang lebih dahulu? Didahulukan juga dalam. Fa in kana fil hijrati sawa, jika dalam masalah hijrah juga sama, fa aqdamuhum sinnan, maka orang yang lebih tua usianya didahulukan. Ini hadisnya hadis riwayat Muslim dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis inilah disimpulkan oleh Syekh Shalih Fauzan urutan dan tertib ini. Kemudian kata beliau, ada beberapa perkara yang menjadi acuan, ada beberapa perkara menjadi acuan orang-orang yang memiliki kelebihan tadi, poin-poin syarat-syarat imam tadi. Bacaannya bagus, kemudian dia paham agamanya bagus, seorang ustadz, tamat pesantren, kuliah pula lagi, misalnya. Ada beberapa orang yang sama seperti itu di tempat tersebut. Kemudian dia paling dahulu hijrah, paling dahulu pada ketaatan. Kemudian dia yang paling tua usianya. Tapi ada sebab-sebab tertentu dia tidak dikedepankan. Nah, ini jelas oleh Syekh. Ada sebab-sebab tertentu tidak mesti dia dikedepankan. Di masjid datang ustadz atau datang syekh, datang ustadz, tamat dari Timur Tengah sampai gelar doktor. Secara urutan yang tadi disebut Syekh, dia yang paling berhak. Hafal 30 juz, makhrajnya bacaannya benar, makhraj tajwid dan semuanya benar, suaranya merdu. Tentu kalau sudah doktor itu, ya, kalau kita bandingkan dengan kita di sini, kita tidak ada apa-apanya. Ya kan? Tapi ada saatnya dia tidak dikedepankan. Dia tidak berhak di situ. Apa poin-poinnya? Ini disebut oleh Syekh. Simak baik-baik. Yang pertama, imamul masjidir ratib. Jika ada imam masjid, imam tetapnya, salat 5 waktunya, maka ketika datang ke situ orang yang lebih hebat, imamnya mungkin tamat SD saja, tapi bacaannya bagus, tajwidnya bagus, bahkan dia guru tahsin dan sebagainya. Misal datang seorang ustadz, doktor dan sebagainya, doktor ini tidak berhak mengimami di situ. Apapun lah hebatnya dia, tidak berhak menjadi. Kalau sudah ada imratib, kata Syekh, idza kana ahlan lil imamah, imam masjid yang menjadi imam salat fardu, salat tetap, jika dia orang yang ahli sini maksudnya memiliki kemampuan untuk menjadi imam, la yajuz an yataqaddama alaihi ghairu, maka tidak boleh orang lain maju. Tidak boleh orang lain maju. Jadi tidak boleh maju. Walau kana afdhala minhu, meskipun orang tersebut lebih afdal, lebih utama dari si imam. Mungkin bacaan sama, tapi dari sisi pemahaman agama, orang tadi yang doktor kan lebih bagus. Dari sisi mungkin ketaatan bolehlah sama. Dari sisi usia dia lebih tua. Tapi karena sudah ada imam tetap, maka si doktor tersebut tidak boleh maju. Walau kan afdal min, walaupun lebih utama darinya, illa biiznihi. Nah, ini dia, kecuali dengan izin si imam tetap tadi. Jadi kalau di masjid kita ini Bapak Ibu semuanya sudah ada imam tetap yang sudah disepakati, orang yang rutin dia selalu menjadi imam, maka siapapun yang datang, sehebat apapun dia, sepanjang apapun jenggotnya, setinggi apapun jubahnya, berapa banyak pun penguasanya terhadap kitab-kitab ulama, dia tidak berhak maju jika tidak dipersilahkan oleh si imam. Kalau imam mengatakan, Ustaz, silahkan Ustaz, baru dia boleh maju. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Syekh, sahibal bait, pemilik rumah, tuan rumah. Kalau berkunjung ke rumah teman, ke rumah seseorang, datang kebetulan rumahnya jauh, di tengah kebun sawit, jauh ke masjid, jauh kemana-mana. Biasanya sholat berjamaah di rumah dengan keluarganya. Nah, datang berkunjung ke situ. Kalau azan sudah tak terdengar kena jauhnya, dilihat jam, ini sudah masuk waktu sholat isya. Maka sholat di situ. Kata Syekh, pemilik rumah,
Idza kana yasluhu lil imamah, jika pemilik rumah itu orang yang pantas menjadi imam, bacaannya bagus. Lam yajuz ay yataqaddama alaihi ahadun fil imamah, maka tidak boleh seseorang maju menjadi imam di rumah tersebut illa biizni, kecuali dengan izin tuan rumah. Dengan izin tuan rumah. Jadi tuan rumah ini mempersilahkan, silakan jadi imam. Rindu pula kami mau mendengar bacaan antum misalnya berkunjung. Nah, silakan. Itu boleh, baru boleh. Kalau tidak dipersilahkan, maka tidak boleh. Biar tuan rumah yang menjadi imam. Tapi kalau tuan rumah mempersilahkan, baru diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, as-sultan, penguasa. Penguasa, apalagi dahulu itu kan penguasa rata-rata juga orang yang alim. Dahulu di generasi pertama umat Islam ini, baik itu di masa sahabat, tabi'in, tabi'in, rata-rata penguasa itu orang-orang yang juga belajar agamanya bagus. Penguasaan agamanya juga bagus. Dahulu seorang khalifah, seorang amir, itu kalau datang waktu Jumat atau Id, mereka juga menjadi khatib, menjadi imam. Itu dahulu. Contoh dari Nabi, beliau yang menjadi imam, beliau khatib, beliau imam. Kemudian diteruskan di masa khalifah, begitu juga. Mereka siapa yang menjadi imam dan juga khatib, semuanya sama. Nah, kata Syekh, yang ketiga adalah sultan. Kalaupun di situ ada seorang yang alim, tapi penguasa ini tidak mempersilahkan, maka orang alim ini tidak boleh. Tidak boleh untuk maju kecuali dengan izin dari penguasa ini. Sudah masuk waktu Isya? Belum. Fala yataqaddamu alaihi ahadun fil imamah illa biiznih. Maka tidak boleh seorang maju menjadi imam kecuali dengan izinnya. Idza kana yaslul imam, jika penguasa ini orang yang juga mampu menjadi imam, maka tidak boleh ada yang maju kecuali dengan izinnya. Kalau dia persilahkan, silakan. Misalnya datang syekh dari daerah lain berkunjung ke rumah gubernur atau ke rumah bupati, apalagi bupati di sini kan perempuan, tidak mungkin jadi imam salat juga. Datang urusannya dan di situ ada musola dekat rumahnya, datang untuk salat, ya dipersilakan oleh si ibu bupati. Cocoklah itu ibu bupati, bukan Pak Pati. Nah, cocok. Dipersilahkan, maka silahkan jadi imam. Dalilnya apa? Dalilnya hadis riwayat Abu Dawud. Sabda Rasulullah ini panjang. Ini ada sebagian sepenggal, sepotong yang dibawakan oleh Syekh Saleh. La ya'ummur rajulu fi baiti. Tidak boleh seseorang itu mengimami di rumahnya wala fi sultani, dan tidak ada mengimami di rumah seseorang itu dan di wilayah kekuasaannya illa bi'izni, kecuali dengan izinnya. Dengan izin orang yang ada di rumah, tuan rumah, dengan izin pemerintah, penguasa yang ada di situ. Cuma di kita kan jarang juga sekarang pemerintah atau penguasa itu yang mahir. Di antara kita siapa? Kita dengar Bapak Fulan, ya bacaannya biasa-biasa saja. Banyak orang yang jauh lebih mahir darinya. Lalu di dalam hadis riwayat Muslim, la ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi ahli. Tidak boleh seorang itu mengimami orang lain di keluarganya, di rumahnya. Wala fi sultani, dan tidak pula di daerah kekuasaan illa bi'izni, kecuali dengan izinnya. Nah, ini dia dalilnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi ketika kita berkunjung ke suatu daerah, maka tidak boleh mengimami, merasa hebat bacaannya dan sebagainya. Ya, kalau tidak ditawarkan tidak usah. Silakan. Kalau ditawarkan silakan maju, Ustaz, baru maju. Nah, ini beberapa poin yang disampaikan oleh Syekh dalam masalah ini. Sudah masuk Isya? Baik, waktu Isya sudah masuk. Insyaallah setelah salat Isya kita lanjutkan membaca beberapa poin penting lainnya yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan di dalam kitab ini. Di bab berikutnya, pembahasan fi man la tasihu imamatuhu fi shalah. Bab yang menjelaskan orang-orang yang tidak sah keimamannya dalam salat. Siapa saja orangnya? Orang seperti apa saja yang tidak boleh menjadi imam dalam salat? Tidak sah. Nah, nanti beliau jelaskan dalam bab ini, kita baca setelah salat Isya dengan singkat insyaallah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan membaca babun fi man la tasihhu imamatu fi shalah. Ini tambahan faedah yang diambil dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Penulis berkata bab tentang orang-orang yang tidak sah imamnya dalam salat. Penulis yaitu Syekh Shalih Fauzan mengatakan innal imamata fi sholati mas'uliyatun kubra. Sesungguhnya imam dalam salat itu adalah tanggung jawab yang besar. Wa kama anna tahtaju ila muahhilatin yajibu tawaffuruha fil imami aw yustahabbu tahallihi biha. Sebagaimana bahwasa imamah dalam salat itu butuh kepada beberapa keahlian yang harus ada pada diri si imam, atau disukai dia bersifat dengan keahlian tersebut. Kadzalika yajibu an yakuna al-imamu saliman min sifatin tamna'uhum min tasannum min hadzal mansib. Begitu juga wajib bagi imam itu, selain dia harus memiliki beberapa keahlian, wajib juga dia harus selamat dari beberapa sifat yang menyebabkan dia terlarang menjadi imam. Ada sifat-sifat tertentu tidak boleh ada pada imam tersebut, atau menyebabkan kurangnya keahliannya, kepantasannya menjadi imam. Apa sifat-sifat tersebut? Nah, ini disebutkan oleh Syekh ini yang kita baca di bagian kedua ini. Kata beliau, fala yajuzu ayyuwallal fasiku imamata shalah. Tidak boleh orang yang fasik diangkat menjadi imam bagi orang-orang yang soleh, yang taat, yang tidak fasik. Tidak boleh. Kalau di suatu tempat semuanya orang fasik, nah bagaimana lagi, memang tidak ada pilihan. Maka kadang orang itu fasik tapi dia baca Al-Qur'annya bagus. Kan banyak juga seperti itu. Baca juga. Maka karena memang semuanya si orang-orang yang fasik, misalnya beberapa orang nih sering berbuat maksiat tapi masih mengerjakan salat juga, bepergian. Ya, di antara mereka karena memang tidak ada siapa-siapa, salah seorang di antara mereka menjadi imam, maka itu boleh. Tapi hukum asalnya orang yang fasik itu tidak boleh menjadi imam jika memang di situ ada orang-orang yang lebih berhak, lebih pantas baginya. Kemudian kata Syekh, dan kefasikan itu ada dua jenis. Fiskun amali, kefasikan yang bersifat amali, yaitu yang berbuat dosa yang tampak dia perbuatan dosanya. Orang yang suka mabuk-mabukan, suka berjudi, judi online misalnya. Sekarang kan seolah judi online itu judi yang terhormat, padahal dia judi walaupun online. Atau dengan perkara-perkara yang lainnya, orang-orang yang fasik. Itu fasik amali, kelihatan. Fiskun, kemudian yang kedua fiskun i'tiqadi. Fasik yang bersifat i'tiqadi, ada keyakinan yang menyimpang, yang salah. Dan ini pun bertingkat-tingkat, ada yang sampai tingkatnya kepada kekufuran. Ada yang tidak, hanya keyakinan yang bid'ah. Nah, bertingkat-tingkat. Maka orang-orang fasik ini tidak sah, tidak boleh menjadi imam bagi orang-orang yang tidak fasik. Ini poin yang pertama. Rasulullah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kata Rasulullah, la ta'ummanna imra'atun rajulan. Tidak boleh seorang wanita itu mengimami laki-laki, baik dalam salat ataupun imam, penguasa, pemimpin. Tidak boleh. Ini salah satu dalilnya. Wanita tidak boleh menjadi pemimpin. Wala ya'ummu arabiyyun muhajiran. Tidak boleh seorang Arabi, orang menjadi imam bagi yang orang yang hijrah. Jadi orang muhajir ini berkaitan dengan dahulu di masa Rasulullah, ada orang yang tidak mau hijrah, tetap dia di tempatnya, tidak hijrah ke Madinah. Maka sahabat yang hijrah ke Madinah itu lebih dikedepankan dibanding orang yang tidak hijrah tadi. Wala ya'ummu fajirun mu'minan. Tidak boleh orang yang fajir,
orang yang banyak berbuat dosa, yang tergelincir jatuh kepada perbuatan dosa dan dia tidak bertaubat kepadanya, senang main perempuan dan sebagainya, mabuk-mabukan, berjudi, usaha yang haram, riba dan sebagainya, merokok termasuk diantara salah satunya, maka tidak boleh menjadi imam bagi mukmin yang bagus keimanannya, terjaga dari perbuatan maksiat dan sebagainya. Illa an yakharahu bisultan, kecuali dia memaksanya dengan kekuasaan. Nah, apa maksudnya? Orang yang fajir tadi, fajir itu orang yang berbuat dosa. Dia memaksa orang lain untuk menjadi makmum baginya. Karena apa? Karena fajir ini penguasa, imam. Penguasa, boleh. Maka kalau karena itu, ya terpaksa. Apa boleh buat? Ya khafa sayfahu wa sautahu. Kecuali dengan paksaan, dengan kekuasaan yang dia takut terhadap pedangnya atau cambukannya. Terpaksa berarti menjadi makmum bagi orang yang fajir tadi. Berarti hukum asalnya tidak boleh, tidak sah. Fas-salatu khalfal fasik, kata Syekh, manhiyun anha. Salat di belakang orang yang fasik itu terlarang. Wala yajuzu taqdimuhu ma'al qudrah, tidak boleh mengedepankan yang menjadi imam dalam salat ma'al qudrati ala dzalik. Ma'al qudrah ala dzalik, jika ada kemampuan untuk mencegahnya menjadi imam, maka tidak boleh didepankan. Misalnya ada berapa orang di masjid, disuruh orang yang tahu sudah ini orang ini pemabuk, perokok dan sebagainya. Nah, disuruh dia jadi, padahal ada orang-orang lain padahal bisa dia pun jadi imam pun tak masalah. Ini maka tidak dibenarkan, tidak diperkenankan seperti ini. Fayahrum 'alal mas'ulin, maka haram bagi orang-orang yang bertanggung jawab, memiliki tanggung jawab di suatu masjid, di suatu tempat, tansibul fasik imaman lis-shalawat, menetapkan atau memilih seorang yang fasik menjadi imam. Jadi pengurus-pengurus masjid maka tidak boleh menunjuk orang yang fasik menjadi imam jika ada orang lain di situ yang lebih pantas darinya. Begitu juga penguasa, tidak boleh memilih orang yang fasik menjadi imam bagi salat masyarakat yang banyak. Li'annahum ma'muruna bimura'atil masalih, karena orang-orang yang memiliki tanggung jawab tadi, para penguasa, pengurus-pengurus masjid, mereka itu diperintahkan untuk menjaga maslahat. Jangan karena maslahat pribadi, oh ini saudara saya, ini rekan bisnis saya dan sebagainya, dialah jadi imam. Tidak boleh itu sebagainya. Fala yajuzu lahum ayyuqi'un nasa fi salatin makruha, maka tidak boleh bagi orang-orang yang memiliki tanggung jawab untuk memilih imam tadi mencampakkan orang lain dalam solat yang dia benci. Maksudnya apa? Orang-orang berimam dengan orang yang fasik, maka tidak boleh bagi penanggung jawab mengangkat orang yang fasik. Kalau dia mengangkat, memilih, menunjuk orang yang fasik sebagai imam solat, sama saja menyebabkan orang lain solat di belakang imam yang tidak disukai. Bahkan kata Syekh, ulama berbeda pendapat tentang sahnya solat makmum di belakang imam yang fasik. Wa makana dzalik wajib tajnibun nas minal wuqu'. Nah, kalau demikian maka yang paling selamat menjauhkan orang lain dari jatuh kepada perbuatan tersebut. Pada salat antara sah dan tidak, ada yang mengatakan tetap sah, ada yang mengatakan tidak. Yang paling selamat jangan tunjuk orang yang fasik sebagai imam. Ini poin yang pertama, tidak sahnya imam orang yang fasik. Yang kedua kata Syekh, wala tahsihu imamatul ajiz an ruku'in aw sujudin aw qu'ud illa bimithlihi. Tidak sah imam orang yang tidak mampu ruku' atau sujud atau duduk kecuali bagi orang yang sama sepertinya. Maka dari awal tidak boleh ditunjuk orang yang memang tidak bisa ruku' untuk menjadi imam, kecuali
Kecuali dia orang yang sehat, suatu saat dia sakit. Dia telah ditunjuk jadi imam tetap. Suatu saat dia sakit, tapi dia tetap mengimami dalam keadaan duduk. Nah, ini tidak masalah. Seperti yang terjadi di masa Rasulullah. Ini tidak masalah karena dari awal sebenarnya dia ditunjuk dalam keadaan sehat. Tidak ada masalah. Tapi suatu saat masalahnya kesleo, cedera. Tidak bisa dia berdiri, duduk dia sampai dia sembuh cedera kakinya. Maka ini tidak masalah. Kita baca lebih lengkap. Kata Syekh, tidak sah imam orang yang tidak mampu ruku, sujud atau duduk kecuali bagi orang-orang yang sama. Misalnya ada beberapa orang, semuanya orang-orang yang memang ada kekurangan, tidak bisa, ada yang tidak kuat duduk, ada yang tidak kuat berdiri, ada yang tidak bisa ruku dan sebagainya, maka boleh di antara mereka itu menjadi imam bagi mereka. Wa kadzalika la tashihu imamatul ajz anil qiyam liqadirin. Begitu juga tidak sah imam orang yang tidak mampu berdiri bagi orang yang mampu berdiri. Illa idza kana al-ajizu al-qiyami imaman ratiban li masjidin. Kecuali jika orang yang tak mampu berdiri tadi, dia awalnya itu adalah imam ratib di suatu masjid, di masjid tersebut. Imam salat ratibnya, imam salat wajibnya. Salat wajib di waktunya dia imamnya. Ketika sakit, dia kan tetap menjadi imam. Misalnya kambuh, sakit pinggangnya, susah dia berdiri lama tidak kuat atau duduk, maka duduk saja dia. Nah, itu tidak apa-apa. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, "Shallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa syakin fa shalla jalisan." Kata beliau, Nabi salat di rumahnya dan beliau dalam keadaan sakit, dan Nabi salat dalam keadaan sakit dan dia salat duduk. Wa shalla warahu qaumun qiyaman, dan salat di belakangnya para sahabat berdiri. Nabi salat duduk dan sahabat salat berdiri. Fa asyara ilaihim an ijlisu. Lalu Nabi memberi isyarat kepada mereka agar ikut duduk. Falamman sarafa, ketika telah selesai salat, qala, Nabi pun bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, fa idza raka'a farka'u." Sesungguhnya imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Maka jika dia ruku, rukuklah. Wa idza rafa'a farfa'u. Jika dia bangkit dari rukuknya, berdiri dari rukuknya, maka berdirilah. Wa idza shalla jalisan, jika dia salat dalam keadaan duduk, imam salat duduk, fa sallu julusan, maka salatlah dalam keadaan duduk. Dari sini awalnya sahabat kan salat berdiri. Rasulullah tidak menyuruh sahabat mengulangi salatnya, tapi ikut duduk saja. Tetap melanjutkan salat dan ikut duduk. Kemudian di dalam hadis yang lainnya kata Rasulullah, fasallu julusan ajma'un, maka sahabat pun salat duduk semuanya. Hadis muttafaq alaih. Dan yang lainnya juga dari Anas dalam riwayat Muslim. Walau sallu khalfahu, lalu kata Syekh, meskipun mereka salat di belakangnya qiyaman, di belakangnya dalam keadaan berdiri, di belakang imam yang salat duduk karena suatu sebab tadi, salatlah makmumnya dalam keadaan berdiri, dan sebagian mereka duduk dalam keadaan itu, sahhat salatuhum ala sahih, maka sah salat mereka berdasarkan pendapat yang sahih. Wa in istakhlafal imamu fi tilkal hal man yusalli bihim qa'iman fahuwa ahsan. Dan jika imam ketika itu menunjuk, ketika keadaan itu imam ratib tadi menunjuk orang yang mampu salat berdiri, seperti Rasulullah ketika sakit meminta Abu Bakar menjadi imam, karena kalaupun Rasul mengimami dia tak sanggup berdiri, sakit di akhir hayatnya. Nah, kata Syekh, jika imam ratib tadi dia menunjuk orang lain yang mampu berdiri sempurna untuk menggantikannya selama dia sakit, maka itu lebih baik. Itu lebih baik. Kalau dia tetap mengimami dalam keadaan duduk, itu pun boleh, dan makmum boleh duduk, boleh berdiri. Poin berikutnya kata Syekh, wala tasihu imamatu man hadatsuhu daimun. Tidak sah imam yang hadatsnya terus menerus, yang beser. Contoh, ada orang yang beser
terus menerus. Dahulu saya pernah kenal seseorang, tidak tahu apakah betul atau hanya syak dari syaitan, keraguan-keraguan. Dia selalu khawatir ada najis keluar, kotoran dari duburnya. Setiap mau sholat, ini waktu saya kuliah di Jakarta dulu, dia harus ganti pakaian, pakai sarung dia. Ada kekhawatiran, nggak tahu sakitnya apa. Ada juga yang orang mungkin beser terus, sementara sudah dibersihkan, sudah cebok, terasa ada lagi yang keluar dan sebagainya. Kata Syekh, yang seperti ini maka tidak sah menjadi imam bagi orang yang sering berhadas, seperti orang yang beser kata beliau, atau orang yang sering buang kentut terus menerus. Illa biman huwa mithluhu fi hadhil afah, kecuali menjadi imam bagi orang-orang yang sama sepertinya. Ada berapa orang penyakitnya sama? Boleh jadi mungkin terjadi seperti di rumah sakit. Orang-orang yang sedang dirawat di rumah sakit tapi masih sanggup salat, mungkin dia mengalami khusus di kamarnya beberapa orang penyakitnya sama, semua dirawat dengan penyakit yang sama. Nah, boleh menjadi imam ketika itu bagi orang-orang yang sama seperti mereka. Kita tidak tahu, boleh jadi ini mungkin terjadi. Bagi kita tidak pernah terjadi, tapi boleh dia mengimam, sah ketika itu. Tapi untuk orang yang memang ada orang yang tidak ada gangguan, maka dia tidak sah. Tidak sah dia menjadi imam ketika itu. Kemudian yang berikutnya, wa in shalla khalfa muhditsin. Nah, jika salat di belakang seseorang yang berhadas, au mutanajjis bi badanihi au thawbihi au buq'atihi, atau orang yang terdapat najis di badannya atau di pakaiannya atau di tempat dia salat. Walam yakuna ya'lamani bitilkan najasah. Makmum dan imam ini tidak mengetahui keberadaan najis itu atau hadas itu sampai selesai salat. Tidak mengetahuinya sampai selesai salat. Tidak mengetahuinya sampai selesai salat. Bagaimana hukumnya? Sahhat salatul ma'mum dunal imam. Salat makmum sah, imam tidak sah. Nah, ini penting, ini mungkin terjadi. Selesai salat baru ingat, si imam ingat, oh, saya tadi junub belum mandi. Nah, kan tidak sah salat dalam keadaan hadas besar. Tidak sah salatnya. Kata Syekh, wa in shalla khalfa muhditsin aw mutanajjisin bi badani aw thawbi aw buq'atihi. Jika seseorang itu salat di belakang imam yang berhadas, atau ada najisnya di badannya atau di pakaiannya atau di tempat dia sujud. Walam yakuna ya'lamani bitilkan najasah, dan keduanya imam dan makmum tidak mengetahuinya dengan najis itu atau dengan hadasnya sampai mereka selesai salat. Sahhat salatul ma'mum, sah salat makmum, imam tidak sah. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan Al-Baihaqi. Rasulullah bersabda, "Idza shallal junubu bil qaum." Jika orang yang junub salat mengimami kaum, a'ada salatahu, dia wajib mengulangi salatnya. Wa tammat lil qaum, dan salat orang yang diimami sempurna salatnya, sah. Wa tammat lil qaumi salatuhum. Nah, berhadas tapi dia lupa. Setelah salat baru dia ingat, oh iya, tadi saya sudah buang air besar, belum wudu lagi. Nah, berarti dia tidak dalam keadaan suci. Selesai salat baru dia ingat. Sah salat makmum, sedangkan imam harus mengulangi salatnya. Berdasarkan hadis ini. Kemudian yang lainnya juga, wala tasihu imamatul ummi. Yang dimaksud dengan ummi di sini orang yang tidak hafal surat Al-Fatihah. Kata Syekh, orang yang tidak hafal surat Al-Fatihah.
Atau kalaupun dia hafal tapi dia tidak menghafalnya dengan baik, salah-salah bacaannya, tidak sah salatnya mengimami orang-orang yang di belakangnya yang lebih bagus, lebih mengerti bacaannya. Atau orang-orang yang hafal tapi salah-salah makhrajnya sehingga merubah maknanya. Ini juga tidak boleh seperti ini. Kata Syekh, seperti yang membaca iyyaka dengan kasrah kaf. Jadi iyaki. Seharusnya iyyaka hanya kepadamu, ya Allah. Kalau iyaki hanya kepada engkau, wanita, siapa? Allah tidak dihukumi dengan kata ganti perempuan, tapi dengan iyyaka. Atau juga an'amta dibaca dengan dhammata an'amtu. An'amta, engkau telah memberi nikmat. Kalau an'amtu, saya telah beri, yang telah saya beri nikmat. Kan salah, berubah artinya. Ini contoh beberapa kesalahan. Nah, kalau seperti ini maka tidak sah dia menjadi imam. Kemudian juga kata Syekh, wa yukrahu ayya ummar rajulu qauman aktsaruhum yakrahu bihaq. Dan tidak boleh seseorang menjadi imam suatu kaum yang kebanyakan orang yang diimaminya itu membencinya dengan alasan yang benar. Membencinya dengan alasan yang benar. Tidak boleh dia. Misalnya rata-rata jamaah tidak suka dia jadi imam. Dan alasannya alasan yang benar. Kalau alasannya tidak benar karena dia mengamalkan sunnah, karena dia memelihara jenggot, karena dia celana cingkrang, karena dia al-fatihahnya disirkan, bismillahnya disirkan misalnya. Ini alasan yang tidak benar. Tapi alasan yang lain karena dia itu orang yang tidak menjaga lisannya. Kita tidak mau dia dikedepankan lalu orang memuliakan, padahal dia orang yang atau orang yang lalai terhadap salatnya. Sekali-sekali ke masjid langsung disuruh jadi imam. Maka tidak, ini kan alasan yang benar seperti ini. Yang menjadi imam hendaklah orang yang bisa dijadikan contoh dan teladan yang baik bagi makmumnya. Maka yang sekali-sekali yang lalai tapi sekali-sekali dia ke masjid langsung disuruh jadi imam misalnya. Maka kata Syekh tidak boleh seperti ini. Makruh tapi tidak sampai kepada derajat haram atau tidak sah. Tapi makruh hukumnya. Orang yang memang kebanyakan orang tidak menyukainya maka jangan dijadikan imam. Tapi kalau tidak menyukainya hanya karena padahal dia punya kemampuan, syarat-syarat jadi imam lengkap, bacaannya bagus, dia mengerti agama dengan baik, orangnya taat, soleh, dari usia juga mungkin lebih berumur dari orang-orang yang ada. Hanya karena itu dia dibenci, hanya karena mengamalkan sunnah, maka ini bukan alasan yang tepat. Yang seperti ini. Ini beberapa poin tambahan dijelaskan oleh Syekh di dalam bab ini. Saya rasa cukup sampai di sini, sudah ada gambaran yang cukup bagi kita untuk mengetahui beberapa hukum berkaitan dengan imam dalam salat berjamaah. Sampai di sini kajian kita. Mungkin ada 1-2 pertanyaan saja, silahkan sampaikan. Baik, silahkan. Tiga, berarti cukup ini saja. 3 pertanyaan. Ya. Jadi waktunya ke sholat, sudah masuk sholat, pulang nggak? Ya, kejar. Ya. Itu bagaimana Pak? Karena situasi seperti itu apa boleh sholat? Baik. Tidak ada kain lain yang untuk menutupinya? Tidak ada lagi. Sama sekali tidak ada, maka boleh. Iya, karena terpaksa. Orang yang dalam keadaan berhadas saja, tidak ada air, tidak ada debu, salatlah dia dengan keadaannya bagaimana. Maka yang seperti itu insyaallah itu diperbolehkan. Tapi memang betul-betul tidak ada, jangan tidak ada lagi. Dia ke ladang pakaiannya itu dari awal, tapi kalau dari awal dia sudah tahu itu sobek, tentu dia seharusnya dia bawa ya. Tapi kalau itu biasanya mungkin setelah ke kebun dia bekerja sobek misalnya. Iya. Sobek misalnya kan, tidak ada yang lain. Kalau pulang lewat waktu sholatnya, terlewatkan waktu sholatnya. Tapi jika memang sholat itu sholat yang boleh dijamak, maka dia boleh pulang. Jika sholat-sholat yang tidak boleh dijamak, maka tidak boleh. Dia karena ada alasan, apalagi ada alasannya. Tidak boleh dikosor tapi dijamak. Dia ke ladang. Misalnya waktunya apa?
Tapi kalau asar dengan maghrib maka tidak boleh. Ya kan? Dia kan pulang sore, masuk waktu asar. Mau sholat, celana sobek. Kalau pulang sampai ke rumah itu sudah masuk waktu maghrib, maka sholatlah dengan kondisi apapun yang ada padanya. Seperti itu. Ya, semoga Allah maafkannya. Tentu dia sholat juga di tempat yang tidak terlihat oleh orang lain. Ketika dia sujud, sobek. Seperti itu. Wallah baik. Ya. Bacaan amin yang benar itu panjang atau pendek? Amin. A-nya panjang, min-nya juga panjang. Bagi makmum dikeraskan. Ya. Jadi di beberapa riwayat sahabat itu baca amin itu bersemangat, bergemuruh masjid dengan aminnya para sahabat. Jadi amin, imam juga membaca dan makmum juga membaca lebih semangat. Kalau di kita rata-rata anak kecil yang lebih semangat. Anak kecil amin sampai panjang. Nah, sunnahnya dibaca dengan keras. Amin bersemangat ya seperti itu bacanya. Bukan amin, bukan begitu. Amin. Nah, kalau dibaca panjang bin itu kan karena bisa saja kena alif disukun. Karena dia alif disukun amin bisa baca panjang dan dikeraskan. A-nya juga panjangnya 2 harokat. Kalau hitungan harokatnya. Kalau mau semangat amin. Ya, silakan. Ya. Sudah, pertanyaan kedua, ketiga lagi. Ya. Ini kan pertanyaan anak. Iya. Jadi anak mau tanya ya Ustaz. Allah itu laki-laki apa perempuan Ustaz? Iya. Tidak bisa jawab. Allah itu tidak laki-laki, tidak perempuan, tapi penggunaan kata gantinya adalah kata ganti laki-laki. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang tidak diketahui jenisnya, penggunaan kata gantinya laki-laki. Tapi Allah mengabarkan dalam berbagai ayatnya dengan kata ganti laki-laki. Semuanya. Allah tidak sebutkan dengan kata ganti perempuan. Semuanya kata ganti laki-laki. Semuanya. Tapi Allah tidak menegaskan dan Rasulullah bahasa Allah itu laki-laki atau perempuan tidak. Tapi penggunaan kata gantinya dalam bahasa Arab pun begitu. Kaidah bahasa Arab. Untuk sesuatu yang kita tidak ketahui apakah dia laki-laki, maka gunakan domir atau kata gantinya laki-laki. Mereka siapa? Kita kan tidak ketahui, tapi hum digunakan. Tidak boleh hunna. Nah, seperti itu gunanya. Apakah dia laki-laki atau perempuan? Allah tidak menyebutkan apa laki-laki atau perempuannya secara tegas, secara sharih. Tapi semua kata ganti yang kita dapati Allah gunakan dalam Al-Qur'an semuanya dengan kata ganti laki-laki. Seperti itu penggunaannya, dan itu tidak berarti menunjukkan apakah dia laki-laki atau perempuan. Wallahu a'lam, seperti itu. Tapi begitulah kata ganti yang Allah gunakan. Banyak contohnya. Tidak usah jauh-jauh dalam surah Al-Fatihah itu semuanya kata ganti, semuanya menunjukkan mudzakkar. Tapi bukan berarti dia laki-laki seperti manusia. Seperti itu. Dia menunjukkan kata ganti mudzakkar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu mudzakkar, Ar-Rahim mudzakkar. Kalimat menunjukkan kata ganti laki-laki, menunjukkan laki-laki dalam bahasa Arab mudzakkar. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka-nya juga menunjukkan laki-laki. Nah, itu semuanya menunjukkan mudzakkar dalam bahasa Arabnya. Sering diartikan ke bahasa kita laki-laki. Tapi bukan berarti itu menunjukkan jenis. Contoh dalam bahasa Arab kata benda, walaupun dia benda mati, apakah benda mati? Meja, maktabun, artinya meja. Dia mudzakkar, laki-laki diartikan. Apakah meja ada jenis laki-laki, meja perempuan? Kan tidak ada. Tapi begitulah penggunaan konteks bahasa Arabnya. Ada mudzakkar, ada muannats. Dan untuk kata ganti Allah, sesuatu yang menunjukkan kepada Allah itu kata ganti yang digunakan adalah mudzakkar dan sering diartikan dalam bahasa kita laki-laki. Tapi laki-laki dalam bahasa Arab itu tidak selalu menunjukkan itu jenis dalam bentuk seksologinya. Apakah dia seorang laki-laki atau seorang perempuan, tidak. Tapi hukumnya dihukumi seperti laki-laki, penggunaan kalimatnya. Nah, itu dia. Wallahu a'lam bishawab. Banyak contohnya. Dalam surah Al-Ikhlas juga semuanya mudzakkar. Qul huwallahu ahad. Semuanya menunjukkan Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, semuanya. Tapi bukan berarti Allah itu
jenis laki-laki seperti manusia atau seperti makhluknya yang ada jenisnya. Tapi kata ganti yang digunakan adalah kata ganti mudzakkar. Semua wallahu a'lam bissawab. Masih ada satu tadi mau bertanya. Enggak jadi. Tentang orang yang suka Oh, yang mana ini dulu atau itu dulu? Baik, silakan Pak. Ya. Ya. Ya, baik. Jika di suatu masjid imam itu padahal bacaannya salah-salah, terutama Al-Fatihah. Kan Al-Fatihah ini rukun. Tapi masyarakatnya karena juga masyarakat yang tidak mengerti, sama-sama juga dangkal ilmu seperti imam, suka terhadap imamnya. Apalagi jika standar imam itu, jika imam suka membaca surat-surat pendek, walaupun salah disukai oleh jamaah. Apakah kita tetap sholat di situ atau cari masjid lain yang bacaan imamnya lebih benar, lebih bagus? Pertama, diperhatikan apakah kesalahannya sampai merusak Al-Fatihahnya. Kalau merusak Al-Fatihahnya, maka sebaiknya ganti imamnya. Bisa ganti imamnya? Tidak bisa. Maka boleh sholat di tempat lain. Tapi jika kesalahannya tidak fatal dan masjid itu di lingkungan dekat rumah kita, ada maslahat ketika kita sholat di situ berbaur dengan masyarakat, menjalin ukhuwah, memanfaatkan itu kesempatan untuk menyebarkan dakwah ini, maka tetaplah sholat di situ. Walaupun mungkin sekali-sekali sholat ke masjid lain yang bacaannya lebih terjaga, lebih jelas dan sebagainya. Jika kesalahannya tidak fatal. Tapi kalau fatal, seperti yang tadi dicontohkan oleh Syekh, maka itu kan batal, tidak sah sholatnya. Bisa mengganti imam, ganti. Kasih tahu warga, tokoh-tokoh masyarakat di situ. Ternyata dia tokoh yang paling disegani. Nah, ini susahnya. Dia pula tokoh yang paling disegani. Susah akhirnya. Kalau begitu silahkan sholat di masjid lain yang memang bacaannya lebih terjaga sampai imam di sana berganti dengan orang yang lebih bagus atau lebih tepat bacaannya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ya, terakhir. cuma ini ya Pak. Ya. Orang itu kan dia dijadikan imam, cuma kita kan nggak milihnya kan. Iya. Cuma orang kampung yang milih kan. Bilangnya dia pertama dia nasihatnya pokok, kedua ya cukur jenggot. Iya. Gitu kan. Dan lagi dia kalau apa itu kan ada menjaharkan niat itu ada sebelum mau sholat baca doa. Iya. Apakah itu kita masih dibolehkan bagi makmum dengan niat? Ya, baik. Jika imam di suatu tempat ditetapkan oleh masyarakat, kita tidak ikut menetapkan. Jadi imam itu ditetapkan sebagai imam di suatu masjid itu bisa dengan dua cara. Penguasa yang menunjuknya, itu satu. Atau kesepakatan mayoritas masyarakat yang biasa sholat di masjid menyepakati si fulan menjadi imam. Ternyata imam ini imam yang memang ya banyak melakukan perkara-perkara yang terlarang. Misalnya seperti tadi dia masih merokok, jenggotnya orang awam, ya, jenggotnya dicukurnya, musbil dan sebagainya. Musbil itu pakaiannya menutup mata kakinya. Bahkan dalam sholat pun tidak peduli pakaiannya tersebut dan sebagainya. Apakah boleh? Dalam masalah yang seperti ini, sebagian ulama tetap masih memperbolehkan walaupun kalau Syekh Shalih Fauzan mengatakan tidak sah mengimami jika ada orang yang lebih berhak, lebih pantas. Tapi karena dia sudah ditunjuk, maka yang salat di belakangnya, yang penting bacaannya sah, bacaannya rukun-rukunnya terjaga dan sebagainya. Sebenarnya bukan dia yang berhak, ada orang yang lebih berhak. Tapi karena dia sudah seperti yang tadi dikatakan, jika berada di suatu tempat sudah ada imam tetapnya, maka orang yang lebih berhak tidak boleh maju kecuali dengan izin imam tetap tersebut. Orang yang lebih memiliki kemampuan kecuali dengan izin imam tetap.
Tapi imam tetapnya seperti itu Ustaz, ya tanggung jawab orang yang memilihnya. Dan imam kalau dia orang yang mengerti agama, dia seharusnya tidak berani, tidak mau maju, tidaklah yang lain lah. Saya ini masih begini, apalah saya. Dia akan merendah dan sebagainya. Dia akan minta orang lain saja yang lebih pantas menjadi imam. Seperti itu. Jadi kalau tadi kita baca penjelasan Syekh keras tidak sah. Orang yang fasik mengimami orang-orang yang ahli sholat, maksudnya orang-orang yang soleh, yang taat. Kecuali memang ya orang-orangnya sama seperti itu juga jamaahnya, apa boleh buat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, hadis itu berkaitan dengan salat jahriyah. Maka salat jahriyah, bacaan yang jahar. Kenapa? Ketika imam mengucapkan, dari mana orang tahu imam mengucapkan amin? Ketika salat jahar. Maka itu adalah dengan bacaan keras terdengar. Dalam salat yang dibaca jahar, bacaan Al-Fatihahnya. Salat subuh rakaat pertama dan kedua, salat maghrib rakaat pertama kedua, salat isya rakaat pertama kedua, atau salat sunnah berjamaah qiyamul lail. Ketika imam baca amin, imam berarti juga membacanya dengan suara yang terdengar oleh makmum. Maka aminlah, ucapkanlah amin. Nah, itu dia hadis itu berkenan dengan salat jahar. Itu dia. Makanya baca yang keras ketika salat jahar tersebut. Ya itu wallahu a'lam. Kalau salat sir tidak mesti sama dengan imam, karena kita pun tidak tahu bacaan imam sudah sampai mana. Aminnya masing-masing. Sedangkan salat jahriyah berkenaan dengan bacaan Al-Fatihah imam. Imam selesai baca waladdallin, amin, iringi amin. Nah, itu dia maksudnya. Ya, yang pernah saya baca syarahnya itu adalah salat jahriyah. Salat baca. Ya. Ya, saya juga. Ya. Ya. Karena selama ini saya kalau ada 15 jamaah, paling 3 orang yang mengatakan amin dengan suara keras, ya. 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 Mudah-mudahan setelah ini, karena setelah tahu sunnahnya, ketika sholat berjamaah di bacaan-bacaan yang jahar, imam setelah baca Al-Fatihah dan makmum ikut mengaminkan juga dengan suara yang keras. Setelah ini mudah-mudahan diamalkan sunnah ini. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena saya juga kan sholat di sini juga dengar juga kadang hanya berapa orang yang mengeraskan. Bacaan amin mungkin dibaca tapi dengan suara yang kecil. Sebagian dengan suara yang terdengar. Kalau bisa keras-keras lagi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini kajian kita malam hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiqul hidayah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.